Bedanya saat kita jadi session kita lebih banyak diinjak dibanding enggak lah. Nggak mungkin. Lain itu. Namanya kita punya suatu EP mini album isinya 3 lagu. Kita singkat namanya jadi LSIH. Adalah Lalahuta Sings Indonesian Hits. Jadi konsepnya sebenarnya di mini album itu kita nge-remake beberapa lagu yang kita rasa ini salah satu dari bagian Indonesian Hits yang segitu banyaknya. 3 lagu ini kita pilih menjadi pembuka part 1. Nanti akan ada lagi part kedua di tahun depan. Dan mungkin ini akan jadi agenda tahunannya si Lalauta dalam rekaman di setiap tahun. Part pertama yang kita rilis pertama di bulan Mei itu ada Aku Bertahan. Lalu di bulan Juni ada lagu Dan. Lalu di bulan Juli tanggal 16 kita rilis Status Palsu. Si Aku Bertahan pernah dipopulerkan oleh Rio Febrian dan oleh Salon Seven. Terus Status Palsu dulu oleh Vidi Aldiano. Oh ya, jadi memang kan si Lalauta awalnya kita main dari kafe ke kafe. Jadi sebenarnya sistem kurasinya kadang-kadang tuh kita ngelihat lagu-lagu ini memang pernah bersinggungan sama Lalauta saat kita main di kafe, main di acara orang, dan kita pikir untuk sebagai bentuk penghormatan lagi kepada lagunya, kepada artisnya, kita mengulang lagi rekam lagu-lagu tersebut. Nah kalau kita tuh sebenarnya ngeliatnya kayak gini sih. Kita yakin sebenarnya para pencipta lagu dan para penyanyinya itu mereka di saat mereka membawakan sebuah lagu tuh nggak pernah pengen menyampaikan sesuatu hal yang kayak pokoknya lagunya artis seperti ini dan harus seperti ini gitu. Begitupun juga dengan Lalahuta. Pada saat kemarin kita dapat kesempatan untuk kita bisa meremake lagu ini dengan versi kita. Kita juga pengen para pendengar bisa ngerasain Lalahuta tuh pengen menceritakan lagu Aku Bertahan tuh dengan style seperti ini gitu. Untuk bikin orang mungkin lebih ngerasain lirik mana sih yang pengen kita perdalam di lagu itu gitu. Juga begitu dengan Dan, begitu juga dengan Status Palsu gitu. Jadi memang buat kita sendiri arrangementnya sangat fresh, kita coba bikin sangat fresh. Karena kita pengen audiens juga bisa lebih apresiatif lah terhadap lagu-lagu yang udah pernah keluar dulu. Para penciptanya kita bawain lagi dengan versi yang lebih fresh buat kalangan-kalangan zaman sekarang seperti itu. Kalau dipertahankan sebenarnya kita jujur kita tidak ingin merubah total ya. Karena kalau diperhatiin sebenarnya dari semua lagu itu di luar lirik dan notasi nada sebenarnya kita tetap mempertahankan hal-hal yang memang dulu sangat nempel sama orang gitu. Contoh mungkin dari track 2 kita ada Dan. Di Dan tuh kayak walaupun arrangement kita beda banget sama yang dibawakan dulu oleh Shalon Seven gitu. Cuman bagian-bagian atletnya yang dilakuin sama Mas Duta dulu kita coba tetap masukin sedikit-sedikit di lagu ini gitu supaya orang juga kayak ada tapi kok beda gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau part 2 aja sebenarnya karena konsepnya memang kita Lalauta Sings Indonesian Hits, lagunya pasti hits. Jadi lagunya sebenarnya pasti teman-teman semua pada tahu lah gitu. Cuman bedanya mungkin di part 2 nanti ada surprise karena lagu ini dulu sempat terkenal yang bawain itu seorang diva tapi perempuan. Kalau diva tuh masih perempuan ya? Oh ya di. Mungkin di part 2 bocorannya lebih banyak penyanyi cewek. Betul. Ya? Di part 2 lagunya kayak ini kan cewek nyanyi kok tiba-tiba cowok kayak gitu. Di part 2 seperti itu. Kalau ini kan bener-bener cowok semua nih. Yang di part 1, di part 2 banyak kan seperti itu. Ini langsung idenya waktu itu Kevin yang ngomong ini bisa jadi annual project nih tiap tahun nih. Jadi ceritanya track back ke belakang sebenarnya saya di Lalauta baru di bulan Mei. Iya pada saat kita keluar Aku Bertahan lah. Waktu itu pada saat ngobrol sama Kak Boni, Kak Alain, Kak Beno gitu, pada saat kita mau ngobrolin ini Lalauta di 2024 di saat saya masuk sebagai penyanyinya, sebagai lead vokalnya kita mau bikin apa nih Kak gitu. Kemudian adalah propose kayak oke ini kita punya track lagu ini kira-kira mana yang pengen kita bawakan gitu. Kemudian setelah saya lihat kayak ini kalau kita jadiin per part dan kita bisa jadikan ini suatu EP yang berkesinambungan ke depannya,
kayaknya bisa menjadi produk yang cuma Lala Huta doang yang punya gitu. Karena di Indonesia aku yakin kayak semua orang akan mengejar untuk bikin karya baru gitu. Begitupun dengan Lala Huta, kita udah nyiapin juga di luar LSIH Part 1 ini dari mulai bulan depan di bulan Agustus sampai akhir tahun kita udah siapin lagu original dari Lala Huta. Cuman untuk membukanya kemarin kenapa kita nggak bikin ini menjadi satu mini album, supaya apa? Supaya orang bisa tahu nih, oh vokal Lala Huta ganti ya, suaranya seperti ini. Jadi once nanti Lala Huta melakukan karya baru, orang udah gak kaget, satu. Yang kedua adalah kenapa kita bikin ini jadi kecil-kecil adalah supaya ini bisa terus berjalan dan bahwa Lala Huta memang ya diberikan gift, diberikan kemampuan untuk kita bisa arrangement lagu-lagu yang udah pernah dibawakan sama orang menjadi versi yang lebih fresh dengan versi Lala Huta sendiri. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya iya sih secara nggak langsung ya, kita sejujurnya tidak planning ke sana, cuman sebenarnya ternyata pada saat berjalannya waktu benar-benar terjadi gitu bahwa anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalkan dengar lagu baru buat mereka hanya sebuah tren gitu. Cuman di saat mereka dengar lagu-lagu lama yang mungkin mereka pada saat dulu mungkin masih kecil banget, mereka baru dengar itu sekarang. Buat mereka itu sebagai apa ya? Buat mereka tuh kayak bahasanya mungkin kalau anak zaman sekarang ngomongnya kayak ini hidden gem nih gitu, lagu-lagu lama yang bagus banget kok orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu jadi lebih berharga sebenarnya buat mereka. Dan Lala Huta bisa bawain lagi lagu-lagu seperti itu dan ngasih nafas yang baru di lagu itu ternyata buat orang-orang dan mungkin ya bukan orang-orang di umurannya Lala Huta lah, mungkin yang masih bersekolah, adik-adik semua mungkin mereka lebih kayak, ih aku udah denger nih lagu ini dan versi Lala Huta lebih seru ternyata gitu. Tapi gue ngerti sih, gue pernah bahas sama beberapa teman kenapa di era sekarang band tuh nggak sebanyak dulu. Karena mungkin banyak acara pencarian bakat, banyak orang yang secara solo bisa, sekarang kesempatannya banyak, platformnya banyak banget. Jadi semua orang bisa ngerasa berdiri sendiri, bikin sendiri dan mereka bisa cepat banget meraih lagi pasar, meraih lagi penonton, meraih lagi views yang baru. Jadi keadaan orang untuk berdiri sendiri tuh sekarang semakin mudah sebenarnya. Makanya sebenarnya Lala Huta yang tadi aku bilang, kita jadinya adalah produk yang berusaha oke, kita sustain aja, kita jalan terus through the time aja. Jadinya ya sekarang mungkin Lala Huta lumayan pembeda lah di beberapa industri-industri yang Indonesia lagi aktif sekarang. Karena itu ya idol pencarian bakat apapun banyak, jadi solo semakin menjamur pasti itu. Kalau aku pribadi sebenarnya setuju lah sama kata Kak Boni Kak Ala ini sebenarnya persis. Maksudnya sebelumnya aku juga solo gitu. Dan di saat solo kayak di saat aku stres, ya aku harus pendam dan mencahin itu sendiri gitu. Walaupun ya ada tim buat sharing, tapi beda rasanya di saat sama band. Pusing itu bisa kita bagi-bagi gitu. Kita tahu role masing-masing, tahu oke ini tanggung jawabnya siapa, ini gimana. Dan juga energi pada saat di panggung, pada saat kita harus bawain lagu gitu, rasa kita satu band tuh beda di saat solo gitu, dibanding solo gitu. Berasa banget bedanya. Bahwa ya kita tahu kita di sini berdiri sebagai satu badan gitu, satu nama. Jadi di saat di panggung energinya bisa kita bagi-bagi rame-rame gitu. Rasanya serunya di situ sih sebenarnya ngeband dibanding solo ya. Pensi tuh yang menyenangkan tuh sebenarnya selain murid-muridnya juga seru, sekolah juga seru. Jadi guru-gurunya juga berpartisipasi. Kayak kemarin kita sempat main di sekolah di Yadika 5 di Bintaro. Guru-gurunya masuk minta foto, maksudnya itu kayak wah, ternyata guru-gurunya juga punya awareness yang bagus untuk musik. Jadi menurut aku kalau guru pengajar juga punya awareness yang bagus untuk musik, setidaknya berarti semua murid-muridnya juga semoga diberikan awareness yang bagus juga akan musik yang mereka punya gitu. Tapi memang fans-fans itu selalu ke vokalis-vokalis itu, tapi bagus. Kayaknya nambahin dikit, kalau misalnya main di pensi serunya adalah karena mungkin crowdnya seumuran kali ya. Karena kan mereka crowdnya seumuran ya. Jadi untuk kita menggerakkan massa tuh somehow lebih, iya mereka tuh bersama gitu, energinya persis gitu. Mungkin kalau di festival udah seru banget. Waktu itu pertama kali saya masuk dalam Lala Huta, kita waktu itu di panggung pertama di Java Jazz gitu. Seru banget. Tapi sebuah tantangan lain di saat ya karena ini orangnya satu umur gitu, kita harus cari gimana caranya satu hal yang mereka suka
yang dari segitu banyak manusia umuran sama, kita cari satu hal yang mereka suka gitu. Dan serunya di situ sih challenge buat kita kayak oke nih di sekolah ini apa sih yang mereka sukain gitu, di daerah ini manusia-manusia ini, manusia lagi anak-anak sekolah ini sukanya lagi yang apa sih gitu. Nah once kita dapetin satu itu ya udah pecah rame-rame deh gitu, serunya seru bareng-bareng lah mereka kayak gitu. Bedanya saat kita jadi session kita lebih banyak diinjak dibanding enggak. Nggak mungkin. Lain nih. Ya apa ya, untuk apresiasi kita juga kalau sebagai session tuh terbatas sih kalau menurut saya. Kalau kita jadi band sendiri apa segala macam, apa yang jadi unek-unek kita tuh bisa kita keluarkan sebagai karya kita gitu. Kalau sebagai session kan kita harus ikutin rules dari artisnya itu sendiri gitu. Kayak gitu kalau menurut saya. Ya mungkin bener ya. Kalau jadi session kita nggak punya ruang gerak yang bebas. Kita tetap punya rules, punya tembok-tembok yang artisnya mau ini ya kita akan ngikut apa yang artis mau. Kalau punya band kan kita bisa duduk ngobrol maunya ini mau itu, lagu di panggung mungkin bisa kita bahas juga. Kalau session kita harus ngikut artis gedenya gitu. Ada pemain keyboard kita namanya Ian Aryadi udah ngikut hampir 10 tahun. Jadi udah kayak member. Kita ke session kita lebih baik dibanding diri kita saat dulu kita. Oh maksudnya kan karena aku Alain Beno dulu awalnya jadi session, jadi kita tuh tahulah saat itu kan sebenarnya jadi session tuh hal yang kita anggap enak lah. Jadi saat kita punya band dan kita punya session, kita bikin treatment yang berbeda. Makanya Ian itu udah kita anggap udah benar-benar kayak keluarga sendiri. Jadi misalkan kayak foto, misalnya ada foto Ian pasti kita ajak kayak ayo Ian bareng. Foto di medsos juga Ian ada. Kalau jadi session mana ada muka kita di foto artis. Boleh main musik kita ya. Enggak benar. Tapi ya kita lebih nganggap teman-teman itu. Oh, sebenarnya satu hal sih yang kita pengen bilang kenapa kita ke session additional kita selalu kita anggap lebih baik. Karena mereka udah bersama kita 10 tahun, udah lebih. Jadi kita emang nggak dari zaman kita main kafe sampai sekarang orang ini tetap ada. Sebenarnya mainnya lama-lama makin nggak bagus ya. Equipmentnya juga kurang bagus, cuman karena udahlah kita anggap saudara gitu. Tapi apa kita ganti aja?